Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Bertemu kembali dalam renungan Brankas, berjalan dalam tuntunan kasih Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, kembali kami datang lagi di depan-Mu pada saat ini. Tak henti-hentinya kami bersyukur atas kasih setia dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan daripada Roh Kudus menyertai dan menuntun kami sehingga kami bisa mengerti, memahami firman yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Sehingga juga firman-Mu itu Bapa dapat kami jadikan tuntunan kehidupan kami dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah tidak pernah menyerah. Dan kita akan membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai dengan 36. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, besok adalah tanggal 17 Agustus dan merupakan hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia atau negara kita yang tercinta yang ke-78. Saya yakin dan percaya pada masa-masa perjuangan kemerdekaan negara kita ini, para pejuang kita selalu menyampaikan kata-kata jangan pernah menyerah. Karena apa Bapak Ibu? Supaya memberikan semangat, dorongan kepada para pejuang kita untuk meraih, merebut kemerdekaan negara kita. Coba bayangkan bila para pejuang kita gampang menyerah atau menyerah pada saat itu. Entah apa yang terjadi saat ini. Namun kita bersyukur karena anugerah Tuhan juga memberikan semangat kepada para pejuang bangsa kita hingga saat ini kita bisa menikmati kemerdekaan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, nas yang barusan dibaca merupakan sebuah motivasi, sebuah dorongan. Kalau kita baca dari ayatnya yang ke-16 sampai 39, kita bisa membaca dan mendapatkan motivasi agar tetap tekun dalam pengharapan kepada Yesus. Terutama memang nas ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Ibrani, supaya mereka tetap teguh dalam iman, dalam kepercayaan kepada Yesus yang setia itu. Seorang motivator bernama Nick Vujicic, saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudari pernah mendengar nama tersebut. Nick Vujicic adalah seorang yang cacat, tidak punya kaki, tidak punya tangan. Pada saat itu dia ditolak dan dia merasa gagal. Namun Nick Vujicic tetap semangat dalam menjalani hari-harinya. Dia kuliah di sebuah universitas dengan mengambil 2 jurusan, sehingga saat ini pun dia menjadi motivator yang sangat luar biasa. Memiliki istri cantik dan 4 orang anak yang baik-baik. Artinya Bapak Ibu, seorang Nick Vujicic yang secara fisik mengalami yang namanya ketidaksempurnaan, namun dia tetap teguh, tetap semangat, tidak menyerah dalam menjalani hari-harinya. Demikian juga hendaknya kita tetap
semangat dan tidak gampang menyerah dalam menjalani hari-hari kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang membuat orang gampang menyerah. Yang pertama, kehilangan pegangan hidup. Ibarat orang yang sedang berjalan di jembatan dan sedang menaiki tangga yang tidak ada pegangan tangannya, orang tersebut bisa berjalan, bisa melewati jembatan, namun penuh dengan keraguan-raguan, kewaspadaan. Karena apa? Tidak ada pegangan apabila dia jatuh. Nah, bila tidak ada pegangan hidup kita, maka bisa saja membuat kita menyerah dalam menjalani hari-hari. Yang kedua, kehilangan tujuan atau tidak punya arah. Orang setiap hari pasti akan menjalani hari-harinya menuju tempat kerja atau tempat lain. Tapi bila orang tidak ada punya tujuan, maka bisa dipastikan orang itu tidak akan berjalan atau diam di tempat karena tidak tahu mau kemana. Yang ketiga, merasa tidak sanggup lagi. Orang yang merasa tidak sanggup lagi pasti berkata, ya sudahlah, cukup sampai di situ saja. Orang-orang merasa tidak sanggup lagi karena apa? Tidak punya motivasi, tidak punya kekuatan atau dorongan untuk menjalani hari-harinya. Dan yang keempat adalah tidak mendapatkan dukungan dari orang yang terdekat. Orang-orang yang terdekat, yang pertama pasti keluarga, dan juga yang kedua adalah teman-teman. Seseorang membutuhkan yang namanya dukungan, mendapatkan motivasi atau dorongan dari orang yang terdekat sangatlah dibutuhkan oleh orang sehingga dapat menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Coba bayangkan bila orang terdekat kita, istri, suami, saudara kita justru memberikan kita sebuah yang dapat melemahkan semangat kita, maka kita pasti gampang menyerah. Bapak Ibu, itu ada 4 hal yang membuat orang gampang menyerah. Dan ada juga 4 hal yang bisa membuat orang tetap teguh atau tidak gampang menyerah. Yang pertama, orang tidak gampang menyerah bila memiliki ketekunan dalam iman. Tentu dalam hal ini adalah ketekunan dalam iman kepada Yesus Kristus. Orang yang punya iman pasti menjalani harinya dengan penuh optimis, penuh dengan kepercayaan, keyakinan. Karena dia percaya bahwa Yesus sanggup memberikan kekuatan, sanggup memberikan semangat dalam menjalani hari-harinya. Yang kedua, orang tidak gampang menyerah apabila ia tidak mengandalkan diri sendiri. Artinya Bapak Ibu, orang tidak akan gampang menyerah bila ada orang yang bersama-sama dengan dia, bukan hanya dirinya sendiri. Karena kalau hanya mengandalkan diri sendiri, maka bisa dengan mudah goyah, bisa dengan mudah jatuh karena tidak ada yang menopang dia. Yang ketiga, orang tidak gampang menyerah bila berpikiran positif. Orang-orang yang berpikiran negatif gampang menyerah. Karena apa? Selalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, atau memikirkan hal-hal yang belum tentu pernah terjadi. Jadi dalam pikirannya jangan-jangan. Artinya bahwa dia tidak mempunyai semangat dalam menjalani harinya kalau berpikiran negatif. Tapi kalau orang berpikiran positif akan optimis dalam menjalani hari-harinya. Dan yang keempat adalah orang tidak gampang menyerah bila mengandalkan
Tuhan. Tentu yang bisa kita andalkan yang paling utama adalah Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita dalam menjalani hari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau dulu para pejuang bangsa kita berjuang sampai titik darah penghabisan untuk meraih kemerdekaan, maka saat ini kita hanya perlu mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, dan juga tidak gampang menyerah dalam mengisi kemerdekaan ini. Dan secara khusus kita di zaman Hermon saat ini ada satu perjuangan, yaitu meraih impian kita untuk mendapatkan sebuah gedung gereja yang nyaman untuk kita beribadah. Dan itulah perjuangan kita saat ini untuk mencari dana, menggalang dana untuk pembangunan gedung gereja kita. Bapak Ibu, saya dorong kita supaya tetap semangat dalam mendukung program pembangunan saat ini, di mana pada tanggal 17 September 2023 ini kita akan mengadakan penggalangan dana. Mari kita semangat dan jangan menyerah, jangan gampang menyerah dalam meraih cita-cita dan impian kita. Mari bersama-sama mengandalkan Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan yakin bahwa dengan bersama-sama kita akan mencapai impian kita dan dapat juga menjalani hari-hari kita dengan penuh semangat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami mohon berkatilah firman yang kami baca dan renungkan ini, sehingga kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami kekuatan untuk tidak gampang menyerah ya Bapa, dan tetap optimis dalam menjalani hari-hari kami, sehingga apapun yang menjadi impian kami, yang menjadi tujuan kami, boleh kami raih, boleh dapat kami gapai dengan pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan pada pagi hari ini. Sampai bertemu dalam perangkat selanjutnya. Shalom.